Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahini dengan NIM 23101163200005. Saya akan menjelaskan tentang periode sejarah sastra, yaitu dari periode Pujangga Baru, angkatan 1945, angkatan 1966, angkatan 1980-an, sastra tahun 2000-an sampai sekarang, peristiwa penting sejarah sastra Indonesia, dan fenomena sastra koran, perempuan, dan sastra pop. Yang pertama, tentang Pujangga Baru. Pujangga Baru adalah sebuah majalah sastra Indonesia yang diterbitkan dari bulan Juli 1933 hingga Februari 1942. Majalah ini didirikan oleh Arnie Pane, Amir Hamzah, dan Sultan Takdir Alis Jabana. Setelah Kekaisaran Jepang menduduki Nusantara pada tahun 1942, majalah ini pun tidak dapat diterbitkan karena pemerintah penduduk Jepang melarangnya. Suatu majalah lain dengan judul Pujangga Baru diterbitkan dari tahun 1948 sampai dengan 1954. Selama 9 tahun terbit, Pujangga Baru menerbitkan 90 edisi yang memuat lebih dari 300 butir puisi, 5 buah drama, 3 buah antologi puisi, sebuah novel, berbagai esai, dan beberapa cerpen. Pujangga Baru ini muncul sebagai reaksi atas banyaknya sensor yang dilakukan oleh Balai Pustaka terhadap karya tulis sastrawan pada masa tersebut, terutama terhadap karya sastra yang menyangkut rasa nasionalisme dan kesadaran kebangsaan. Pujangga Baru dapat diartikan sebagai penulis baru. Namun, istilah pujangga mempunyai konotasi lain. Istilah bahasa Jawa bujangga yang merupakan asal kata pujangga berdasarkan suatu kata dalam bahasa Sanskerta yang berkaitan dengan pelajaran agama. Ciri khas sastra pada Pujangga Baru. Puisi jenis balada mulai ditinggalkan dan digantikan jenis soneta. Kata-kata yang dirangkai untuk menulis puisi bersifat indah. Persajakan dijadikan sarana kepuitisan utama. Alur roman, novel, dan cerpen bersifat lurus dan bergaya romantik. Para sastrawan dan karyanya pada periode Pujangga Baru. Yang pertama, ada Sultan Takdir Alis Jabana. Dengan karya beliau Tak Putus di Rumbung Malang dan juga Dian yang Tak Kunjung Padam. Yang kedua, Amir Hamzah dengan karya beliau Nyanyi Sunyi dan juga Buah Rindu. Yang ketiga, ada Arnie Pane dengan karya beliau Jiwa Berjiwa dan juga Belenggu. Yang keempat, ada Sanusi Pane dengan karyanya Madah Kelana dan Sandiakala Ning Majapahit. Yang kelima, ada Geta Tengkeh dengan karya beliau Rindu Dendam, Hasrat Hati, Laut, Sinar dan Bajang, Anak Kecil, dan masih banyak lagi karya-karya beliau. Berikutnya, yang kedua, Angkatan 1945. Angkatan 45 adalah sebuah gerakan sastra Indonesia yang muncul pasca kemerdekaan pada tahun 1945. Angkatan 45 disebut juga Angkatan Chairil Anwar karena Chairil Anwar yang dianggap pelopor terbentuknya angkatan ini. Angkatan 45 disebut juga Angkatan Kemerdekaan
karena lahir pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pemberi nama Angkatan 45 adalah Rosihan Anwar. Nama Angkatan 45 baru diberikan pada tahun 1949 oleh Rosihan Anwar. Meski begitu, tidak disetujui banyak sastrawan. Keberatan itu karena nama itu kurang pantas ditunjukkan pula kepada para pengarang yang terkenal berbeda dengan para pelopor kemerdekaan. Ada 4 tokoh utama yang sering dianggap sebagai pelopor Angkatan 45, yaitu ada Chairil Anwar, seorang individualis dan anarkis, Asrul Sani, bangsawan dan moralis, Rifai Apin, lebih dikenal sebagai nihilis, Idrus, penuh dengan sinisme. Ciri-ciri dari karya sastra Angkatan 45: terbuka, pengaruh unsur sastra asing lebih luas dibandingkan angkatan sebelumnya, bercorak isi realis dan naturalis, meninggalkan corak romantis. Sastrawan periode ini terlihat menonjol individualisme, dinamis dan kritis, penghematan kata dalam karya, lebih ekspresif dan spontan, serta terlihat sinisme dan sarkasme. Didominasi puisi, sedangkan bentuk prosa tanpa berkurang. Tokoh-tokoh utama atau tokoh yang menandai periode sastra Angkatan 45. Yang pertama ada Asrul Sani dengan karya-karya yaitu Sahabat Saya Kordias, Bola Lampu, Anak Laut, Onten, Surat dari Ibu. Yang kedua ada Chairil Anwar. Karyanya yaitu kumpulan puisi berjudul Deru Campur, Tiga Menolak Takdir, Kerikil Tajam, dan Yang Terempas, dan Yang Putus. Masih banyak lagi. Yang ketiga, Pramudia Anantatoya. Karya-karyanya yaitu Bukan Pasar Malam, Di Tepi Kali Bekasi, Gadis Pantai, Keluarga Gerilya, Mereka yang Dilumpuhkan, Perburuan. Selanjutnya yang ketiga ada Angkatan 1966. Nama Angkatan 66 dicetuskan oleh H.B. Jasin melalui bukunya yang berjudul Angkatan 66. Angkatan ini lahir bersamaan dengan kondisi politik Indonesia yang tengah mengalami kekacauan akibat merajalelanya paham komunis, serta maraknya penyalahgunaan kekuasaan pada periode 1960 sampai 1970 yang turut mengakibatkan polarisasi karya sastra pada masa itu. Oleh karena itu, karya sastra berupa sajak dan cerpen, terutama esai, yang lahir pada periode ini lebih banyak berwarna protes terhadap keadaan sosial dan politik pada masa itu. Karakteristik pada Angkatan 1966 mulai dikenal gaya epik, dan pada puisi muncul puisi balada. Puisinya menggambarkan kemurahan hidup yang menderita. Prosanya menggambarkan masalah kemasyarakatan, misalnya tentang perekonomian yang buruk, pengangguran, dan kemiskinan. Cerita dengan latar perang dalam prosa mulai berkurang, dan pertentangan dalam politik pemerintahan lebih banyak mengemuka. Banyak terdapat penggunaan gaya, retorik, dan slogan dalam puisi. Muncul puisi mantra dan surrealisme. Penulis dan karya sastra Angkatan 1966. Yang pertama ada Abdul Hadi WM dengan karyanya Laut Belum Pasang, Meditasi, Potret Panjang Seorang Pengunjung Pantai Sanur. Berikutnya ada Sapardi Djoko Damono dengan karyanya Dukamu Abadi, Mata Pisau. Berikutnya ada Gunawan Muhammad dengan karyanya Interlude, Parikesit, Potret Seorang Penyair Muda sebagai Simalin Gunung. Kemudian Umar Khayyam dengan karyanya 1000 Kunang-Kunang di Manhattan, Sri Sumarah dan Bau. Selanjutnya ada Danarto dengan karyanya Good Love, Adam Makrifat,
dan berhala. Selanjutnya ada Putri Wijaya dengan karyanya Telegram, Stasiun, Pabrik. Berikutnya ada Iwan Sumatupang dengan karyanya Giara, Krim, Merahnya Merah, Koong, RT0, RW0, Tegak Lurus dengan Langit. Yang keempat, Angkatan 80-an. Angkatan 80-an lahir pada masa pemerintahan Soeharto, era Orde Baru. Soeharto pada masa itu masih menduduki suatu jabatan di militer dan sebagai Presiden Republik Indonesia, sehingga pemerintahannya sangat kokoh dengan perlindungan dari militer. Era Orde Baru mempunyai ciri, yaitu semua keputusan berporos pada presiden dan hak bersuara sangat dibatasi. Ketika ada sebuah karya yang sifatnya dianggap provokasi, mengancam, melecehkan, menyinggung, dan merugikan, maka akan langsung ditindaklanjuti oleh Soeharto dengan segera. Sastrawan dan beberapa karya-karya angkatan 80-an. Yang pertama, Hilman Hariwijaya. Beberapa karyanya yaitu Lupus, Olga, Lulu, Keluarga Hantu, Fanya. Yang kedua, Margate. Sepotong Hati Tua, Bukan Impian, Semusim, Gema Sebuah Hati. Satu di antaranya karya yang sangat melejit pada masa itu, ada Badai Pasti Berlalu. Masih banyak lagi karya lain yang dibuat oleh Margate. Yang ketiga, N. Hadini. Beberapa karya yang terkenal di antaranya Pada Sebuah Kapal, La Barca, atau Namaku Hiroko, Orang-orang Tran, Pertemuan Dua Hati, Hati yang Damai. Yang keempat ada Mira Wijaya. Novel Mira Wijaya yang paling terkenal berjudul Di Sini Cinta Pertama Kali Bertemu, yang diterbitkan pada tahun 1980. Yang kelima ada Ahmadur Yoshi Herfanda. Karyanya yaitu Belum Tertawa, Dilarang. Berikutnya yang kelima ada angkatan 2000-an sampai sekarang. Pada tahun 1998, angkatan reformasi dimulai atau pada masa kepemimpinan pasca Soeharto. Latar belakang angkatan reformasi ditandai dengan banyaknya karya sastra yang muncul, seperti novel, cerpen, dan antologi puisi. Banyak penyair yang ikut serta meramaikan sajak-sajak sosial politik pada masa itu. Sastrawan pada angkatan reformasi mempertimbangkan keadaan sosial politik yang terjadi akhir tahun 1990. Setelah adanya wacana tentang lahirnya sastrawan angkatan reformasi, namun tidak berhasil dibenarkan karena tidak memiliki pembicara, dan pada tahun 2002, Kore Layun Rampan melempar wacana tentang lahirnya sastrawan angkatan 2000. Penyusunan periodisasi sastra Indonesia memunculkan nama angkatan. Salah satu nama angkatannya Sastra Angkatan 2000, yang disebut juga Sastra Mutakhir. Kemudian diterbitkannya buku tentang Sastrawan Angkatan 2000 pada tahun 2002 oleh Gramedia di Jakarta. Sekitar 100 penyair dan kritikus sastra yang diikut sertakan Kore Layun Rampan ke dalam angkatan 2000, termasuk mereka yang sudah mulai menulis sejak tahun 1980-an. Pada awal tahun 2000-an, terdapat fenomena menarik dari perkembangan fiksi Indonesia. Salah satunya adalah muncul istilah yang disebut sastrawangi. Munculnya sastrawangi yang kontroversial ini rupanya dipicu oleh terbitnya sebuah karya sastra fiksi berlatar belakang seksual dari tangan segelintir penulis perempuan muda. Pada tahun 2005, novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata terbit. Novel ini dan novel Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman El Shirazi menjadi novel paling laris dalam sejarah penerbitan novel di Indonesia. Kedua novel ini juga diangkat ke layar lebar. Sastrawan yang ada pada periode sastra angkatan 2000-an yaitu yang pertama ada Ahmad Fuad. Novel pertamanya adalah novel Negeri Lima Menara. Yang kedua, Andrea Hirata. Karya pertamanya Laskar Pelangi. Yang ketiga, Habibur Rahman El Shirazi. Karyanya yang paling terkenal juga muncul di layar lebar adalah Ayat-Ayat Cinta.
Yang keempat, Ayu Utami. Karya sastranya yang pertama adalah novel Saman. Yang kelima, Dewi Lestari. Novelnya yang populer adalah Perahu Kertas dan Supernova. Yang keenam, Terelie memulai debut menulisnya pada tahun 2005 dengan novel Hafalan Salat Delisa. Ia menerbitkan lebih dari 50 buku dalam sepanjang karir menulisnya. Ciri atau karakteristik dari karya sastra angkatan 2000-an, yaitu menggunakan kata-kata maupun frasa yang bermakna konotatif. Banyak menyindir keadaan sekitar, baik sosial, budaya, politik, atau lingkungan. Revolusi tipografi atau tata wajah yang bebas aturan dan cenderung ke puisi konkret. Kritik sosial sering muncul lebih keras, penggunaan estetika baru, karya cenderung vulgar, munculnya cyber sastra di internet, ciri-ciri bahasa diambil dari bahasa sehari-hari yaitu kerakyat jelataan, materi yang digarap penyair tidak hanya tentang sosial kemasyarakatan, budaya, etis, melainkan juga religi. Puisi-puisi yang religius dengan kecenderungan menciptakan penggambaran yang lebih konkret melalui alam, rumput, atau daun-daun. Penggunaan sosial media sebagai sarana dalam berkarya. Yang keenam, ada peristiwa penting sejarah sastra Indonesia. Beberapa peristiwa penting dalam sejarah sastra meliputi yang pertama, berdirinya penerbit Balai Pustaka. Penerbit ini didirikan oleh pemerintah Belanda di Jakarta pada tahun 1908 dengan nama Komisi for the Inlandse School and Vollectuur atau Komisi Bacaan Rakyat. Namanya diganti menjadi Kantor for the Vollectuur pada tahun 1917 dan kemudian lebih dikenal dengan nama Balai Pustaka. Balai Pustaka lahir sebagai reaksi dari keresahan pemerintah Belanda terhadap banyaknya bacaan yang berkembang pada masyarakat. Balai Pustaka adalah angkatan yang sangat berpengaruh pada perkembangan perpustakaan baru, terutama yang tertulis dengan huruf Latin. Yang kedua, kelahiran angkatan 45. Yang ketiga, muncul angkatan 66. Yang keempat, manifest kebudayaan. Manifest kebudayaan adalah sebuah deklarasi yang dibuat oleh sekelompok penulis dan intelektual Indonesia pada akhir tahun 1963 yang mengusung humanisme universal. Manifesto kebudayaan mengutamakan bentuk kesenian yang mengabdi pada kepentingan rakyat. Manifest ini lahir sebagai respon terhadap dominasi dan tekanan dari golongan kiri yang beraliran realisme sosial yang dipraktekkan oleh seniman yang terhimpun dalam Lembaga Kebudayaan Rakyat atau LEKRA. Manifesto ini menolak hubungan antara kebudayaan dan kekuasaan yang dianggap sebagai upaya politisasi gerakan kebudayaan. Manifesto kebudayaan dipublikasikan lewat surat kabar berita Republik dan majalah sastra pada tahun 1963. Yang kelima, ada Angkatan Pujangga Baru. Itu dia beberapa peristiwa penting pada sejarah sastra Indonesia. Karena angkatan 66 dan angkatan 45 dan juga angkatan Pujangga Baru sudah saya paparkan sebelumnya, jadi di sini saya tidak jelaskan lagi dengan detail. Yang terakhir atau yang ketujuh ada fenomena sastra koran, sastra perempuan, dan sastra populer. Yang pertama ada sastra koran. Sastra koran adalah sebutan untuk karya sastra seperti puisi, cerpen, dongeng, dan sebagainya yang diterbitkan di media koran. Publikasi karya sastra melalui koran sudah sangat lama terjadi di Indonesia. Hampir semua sastrawan Indonesia memanfaatkan koran sebagai media untuk mengiklankan karya dan nama mereka kepada publik. Sastra koran telah mencapai puncaknya pada tahun 70 dan 80-an. Di dalam rentang panjang sejarah sastra Indonesia, evolusi sastra koran dapat dilacak sejak masa prasastra Indonesia modern. Awal abad 20-an diketahui surat kabar
Medan Prijaji dari Bandung yang memuat cerita-cerita bersambung berbentuk roman. Kehadiran sastra koran telah membuka jalan bagi para penulis untuk lebih bersemangat menuangkan ide-ide imajinasinya. Hal itu tentu didorong oleh keinginan agar karyanya bisa dinikmati oleh para pembaca. Sebagus dan sehebat apapun karya itu, jika tidak dipublikasi, tidak ada artinya. Oleh karena itu, idealnya seorang penulis memiliki ruang publik untuk menginternalisasikan karya-karyanya. Salah satu ruang publik itu adalah koran. Karya-karya sastra pada sastra koran, di antaranya Jatuh dari Cinta karya Beni Arnas, Sabtu Hari Bukan di Hari Minggu karya Yeti AKA, Pelangi Sastra, Ulasan dan Model-Model Apresiasi karya Agus Ri Danardana, Interpretasi Dunia Sastra karya Dr. Junaidi. Yang kedua ada sastra perempuan. Di dalam karya sastra, perempuan selalu ditempatkan sebagai objek kajian, baik dalam puisi, cerpen, novel, maupun lainnya. Sedangkan laki-laki begitu mendominasi sebagai penulis atau pengarang karya sastra itu sendiri. Jika menengok kembali ke masa silam, posisi perempuan kala itu benar-benar tidak menguntungkan di setiap segi kehidupan. Mereka terkesan lemah dan menjadi warga kelas 2, bahkan berada di bawah bayang-bayang keperkasaan laki-laki. Hal tersebut menjadikan perempuan tidak memiliki hak untuk mengungkapkan pikiran dan permasalahan hidupnya dalam karya sastra. Di masa lampau, wanita Indonesia bernasib sama seperti wanita di belahan bumi lain. Kentalnya budaya patriarki di zaman kerajaan yang masih terus diturunkan hingga saat ini membuat wanita tidak memiliki hak apapun atas hidupnya. Ketidakpuasan terhadap keadaan yang menghimpitnya menjadikan perempuan Indonesia mulai menggeliat. Lalu, di era 90-an sampai sekarang, sejumlah penulis lain dan pengarang perempuan mulai banyak bermunculan dengan karya-karyanya yang variatif dan memiliki ciri masing-masing. Hal ini membuktikan ruang bagi perempuan untuk berkarya jauh lebih baik dan mendapatkan tempat dibandingkan dengan masa-masa awal kelahiran sastra Indonesia. Karya dan penulis sastra perempuan. Ada Ayu Utami dengan karyanya Saman, Dewi Lestari dengan karyanya Supernova yang merupakan novel pertamanya, N. Hadini merupakan singkatan dari Nur Hayati Sri Hardini, karyanya yang berjudul Pada Sebuah Kapal, Pertemuan Dua Hati, dan masih banyak lagi. Ada juga Laila S. Chudori, cerpen pertamanya berjudul Pesan Sebatang Pohon Pisang. Dia juga berhasil mendapat penghargaan pada tahun 2020 atas novelnya Laut Bercerita. Jenar Maesa Ayu, akrab disapa Nai, karya pertamanya adalah cerpen Lintah yang bertema feminisme dan dimuat di Kompas. Buku pertama Nai merupakan kumpulan cerpen yang berjudul Mereka Bilang Saya Monyet. Kemudian yang ketiga, sastra populer. Sastra populer adalah karya sastra yang cenderung menggunakan bahasa sehari-hari di kalangan remaja. Karya ini sering disebut karya pop. Beberapa contoh dari karya sastra populer adalah Puisi Hujan Bulan Juni, karya Suparti Djoko Darmono, Malam Kebumen, karya Sitor Situmorang, prosa Hikayat Hang Tuah, novel Bumi Manusia, karya Pramudia Ananta Toer, 5 cm karya Doni Dirgantoro, dan lain sebagainya. Roman Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, karya Hamka, Salah Pilih karya Nur Sultan Iskandar, dan lainnya. Cerpen Robohnya Surau Kami, karya A.A. Nafis, Filosofi Kopi, karya D. Lestari, dan lain-lain. Drama Bila Malam Bertambah Malam, karya Putu Wijaya.